easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that you... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Miftahul Jannah. I'm from class PBA. My ID number is 20400120024. Okay, I want to explain in bahasa. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang periode Puritan dari 1620 sampai 1660. Baiklah, Puritanisme mencakup beberapa ajaran dan juga tindakan yang didasari oleh keinginan dalam menjaga kesederhanaan dalam bakti keagamaan dan juga agar hidup sesuai dengan nilai-nilai moral keagamaan yang ketat. Puritanisme tersebut muncul di Inggris setelah masa reformasi Protestan dan juga terbentuknya gereja Anglikan pada abad ke-16 dan gereja Anglikan tersebut semakin kuat pada abad ke-17. Awal mulanya itu Puritan adalah gerakan keagamaan, tapi suatu hal yang menyebabkan gerakan Puritan menjadi gerakan politik, yaitu di mana ada tekanan-tekanan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Charles pertama dan James pertama yang kurang bijaksana atau tidak bijaksana, seperti melakukan despotis. Despotis yang dilakukan oleh Charles pertama yaitu pemungutan pajak yang tanpa persetujuan parlemen pemerintah, dan Charles pertama menganggap itu sebagai tindakan raja absolut tirani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan siapa itu James pertama dan siapa itu Charles pertama. James pertama atau James ke-6 adalah James Charles Stuart yang merupakan raja penerus dari Elizabeth. James pertama merupakan raja Inggris dan Skotlandia. Kemudian selanjutnya Charles pertama adalah merupakan putra kedua dari James Charles Stuart atau James pertama atau James ke-6, yang merupakan di mana Charles pertama itu adalah raja Inggris, Skotlandia, Inggris dan Irlandia. Oke, selanjutnya terdapat perang saudara pada masa atau periode Puritan ini yang dimenangkan oleh Puritan dan mengalahkan monarki yang despotis, serta Charles pertama dieksekusi pada tahun 1649 dan didirikanlah Commonwealth. Oke, tapi pada masa ini itu tidak berlangsung lama dan diakhiri dengan kembalinya restorasi monarki yang kemudian diambil alih oleh Charles kedua. Pada periode Puritan juga pastinya ada banyak karya-karya sastra yang tercipta atau terbentuk. Tetapi genre-genrenya itu sangat berbeda dengan pada periode Elizabeth. Berikut saya tampilkan sifat umum dari karya sastra pada periode Puritan ini yang sangat berbeda dengan pada periode Elizabeth. Yang pertama, kesusastraan periode ini tidak memiliki kesatuan jiwa seperti yang ada pada periode Elizabeth. Yang kedua, kesusastraan periode ini itu bersifat muram, mengakibatkan atau menimbulkan rasa sedih dan tidak menimbulkan inspirasi. Lain halnya dengan pada periode Elizabeth yang karya-karya sastranya itu penuh dengan daya dan harapan. Yang terakhir yaitu kesusastraan periode Puritan seperti tidak ada rasa romantis dan gairah masa muda dan menjadi kritis dan intelektual, lebih menguras pikiran daripada perasaan. Baiklah, saya akan membahas tentang beberapa karya-karya sastra pada periode Puritan ini, seperti puisi, prosa, drama. Oke, yang pertama yaitu puisi. Pada Puritan ada banyak macam bentuk dari puisi, salah satunya yaitu gaya metafisik. Gaya ini berasal dari John Donne 1573 sampai 1631. Istilah metafisik yaitu keaslian dalam pikiran dan ekspresi, metafora dan ibarat yang berlebih-lebihan, imajinasi yang terlalu bebas dan sulit dipahami. Istilah metafisik ini pertama kali digunakan oleh Dr. Samuel Johnson, tetapi diciptakan oleh John Donne.
di mana Dr. Samuel Johnson merupakan sastrawan yang terkenal pada abad ke-18. Dari situ banyak sastrawan yang terkemuka yang menggunakan contoh dari John Donne seperti Abraham Cowley, I think that, dan lain-lain lagi. Oke, selanjutnya sumber inspirasi atau asal inspirasi dari para sastrawan atau penyair metafisik yaitu berasal dari cinta dan agama. Pengaruh kesusastraan pada abad ke-20 terutama pada puisi cukup baik dan sangat berarti karena keberanian dan keaslian para penyair dalam pikiran dan ekspresi. Selanjutnya pada periode Puritan, penyair terbesar adalah John Milton 1608 sampai 1674. Dan ada juga pada masa itu yang bernama Shakespeare atau William Shakespeare. Keduanya itu memiliki masing-masing cara dalam menyuarakan atau mengungkapkan karyanya. Seperti Shakespeare menyuarakan karya-karyanya dengan emosi seperti cinta, benci, ambisi, takut, dan lain-lain. Sementara John Milton itu menyuarakan karya-karyanya dengan kesatuan tujuan dan keyakinan. Keyakinannya itu tidak dapat digoyahkan dengan tindakan-tindakan dunia atau keadaan-keadaan dunia yang bersifat remeh atau bersifat sementara. Oke, selanjutnya John Milton itu memiliki banyak karya yang terkenal seperti On the Morning of Christ's Nativity, yang liriknya itu disejajarkan dengan sajak-sajak lirik terbaik pada zaman sebelumnya. Kemudian karya John Milton yang lain lagi yaitu seperti Moscow of Commerce and Lycidas yang memiliki tujuan pendidikan atau moral. Milton juga menulis banyak atau sejumlah soneta, di mana soneta yaitu bentuk bait puisi. Oke, soneta itu permulaannya pada abad ke-13, di kota Firenze, yang digolongkan oleh para sastrawan yaitu sastra puisi, yang merupakan sastra puisi. Jadi soneta itu digolongkan oleh para sastrawan itu merupakan sastra puisi. Banyak penyair-penyair menggunakan soneta untuk menyatakan cinta, tapi berbeda dengan John Milton yang menggunakannya untuk menulis tentang patriotisme, kewajiban musik, masalah-masalah politik, tentang keadaan Inggris. Dan John Milton juga menulis karya prosa yang membahas tentang pembelaan kebebasan politik dan kebebasan berpendapat atau pers, yang berjudul Areopagitica. Selanjutnya itu pada saat akan dibentuknya Republik, Milton mengalami kebutaan pada saat dia mengabdikan dirinya untuk kebenaran serta kebebasan pada tahun 1652. Namun itu menyebabkan ia tidak menjadi putus asa dan tetap meneruskan perjuangannya demi Tuhan. Republik yang didirikan oleh Cromwell hancur pada tahun 1660 dan sistem monarki kembali di Inggris. Dan pada saat itu Raja Charles II naik tahta dan kesenangan mereka terjadi terutama pada kalangan atas yang selama ini mengalami tekanan akibat dari rezim Puritan. Akibat peristiwa tersebut, harapan John Milton itu hancur dalam mempertahankan negara yang benar-benar dijiwai oleh agama Kristen. Tapi Milton tetap yakin akan kebijakan serta keadilan Tuhan. Sehingga John Milton menciptakan sebuah karya yang berjudul Paradise Lost, di mana Paradise Lost ini karyanya membahas tentang jatuhnya manusia yakni Adam dan Hawa dari Taman Firdaus karena godaan dari setan. Setelah karya itu diciptakan, Milton membuat lagi karya yang berjudul Paradise Regained, yang bercerita tentang keberhasilan umat manusia saat melawan godaan-godaan dari setan tersebut dan kemudian kembali ke sorga. Kemudian selanjutnya itu karya Milton terakhir yang berjudul Samson Agonistes, yang bercerita tentang jagoan Israel yang menjadi buta dan budak dari kaum Filistin. Tapi kenyataannya karya yang berjudul Samson Agonistes ini sinkron dengan nasib yang dialami oleh Milton secara pribadi. Selanjutnya prosa. Pada periode Puritan, prosa mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat Inggris
Karena adanya pertentangan antara kaum Puritan dan Anglikan membuat banyak karya prosa tercipta. Selanjutnya pada saat itu, periode Puritan itu, James pertama sangat membutuhkan kaum Puritan untuk memperkuat pendirian Protestan di Inggris dan aspek kemakmuran dan kesuksesan bangsa, sehingga James pertama mendukung dan memajukan banyak pendeta Puritan, akademisi, dan bangsawan, sehingga pada masa itu gerakan Puritan terus maju dan berkembang di seluruh Inggris di bawah pemerintahan James pertama. Salah satu pencapaian terbesar dari kerjasama antara kaum Puritan dan Anglikan di bawah pemerintahan James pertama yaitu Alkitab King James 1611, yang bisa dikatakan bahwa salah satu pencapaian sejarah, sastra, dan teologis terbesar di dunia barat. Selanjutnya yang terakhir mengenai drama. Seperti diketahui pada periode Elizabeth, drama-drama mengalami tanda-tanda penurunan pada awal abad ke-17 dan setelah kematian Shakespeare. Sehingga pada tahun 1642 para penguasa Puritan menutup teater-teater tersebut karena dianggap merupakan sarang-sarang kemaksiatan. Saya akan menjelaskan siapa itu Shakespeare. Shakespeare merupakan aktor Inggris dan dramawan Inggris yang sangat terkenal dan juga penulis drama berbahasa Inggris yang sangat terkenal di dunia, yang sering dijuluki sebagai penyair nasional Inggris atau pujangga dari Avon. Drama pada bagian drama ini akan dibahas kembali pada periode restorasi, yang jelasnya bukan pada periode Puritan. Baiklah, demikian hasil presentasi saya tentang periode Puritan dari tahun 1620 sampai 1660. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.